Celin mengamati lagi penampilannya di depan kaca. Gaun biru semata kaki yang dipadukan dengan high heels hitam membuatnya benar-benar percaya diri akan tampil di depan Davian. Siapa lagi yang memilihkan gaun itu jika bukan Vino? Lelaki itu tahu persis ukuran dan model yang menjadi kesukaannya. Dengan gaun tanpa lengan yang menunjukkan bahu dan leher mulusnya. Terdapat sekat di pinggang yang disambung dengan kain berlapis-lapis untuk bagian bawahnya. Sedangkan untuk sentuhan akhirnya, Celin memasangkan kalung, gelang, dan anting yang senada dengan sepatunya. Tak lupa juga rambut curly hasil selama 1 jam dari salon menambah kesan elegan pada dirinya. Dengan sekali polesan make up natural, bahkan Vino yang sudah berdiri di depannya bersiul dan menatap Celin dari atas sampai bawah. Bagaimana? Celin meminta pendapat Vino yang dari tadi bertopang dagu mengamatinya. Perfect. Vino melihat jam tangannya sekilas. Ayo berangkat. Celin mengambil clutch bag yang sudah disiapkan dan mengikuti Vino yang sudah berjalan keluar menuju parkiran. Tidak membutuhkan waktu lama, karena 15 menit kemudian mereka sudah berada di antara orang-orang yang tak kalah mewah dengan dandanannya. Pernikahan yang dihadirinya kali ini menganut orang barat, yaitu dengan konsep sang pengantin berbaur dengan tamu. Tidak ada pelaminan yang mengharuskan semua orang berjejer untuk memberikan selamat serta menyalaminya. Tapi siapapun itu pasti langsung bisa tahu siapa raja dan ratu dari acara ini melihat betapa mewahnya gaun yang dipakai oleh sang pasangan pengantin. Celin masih mengamati dalam diam, matanya berfokus pada Davian yang sedang berinteraksi dengan laki-laki paruh baya yang sepertinya rekan kerjanya. Sedangkan istrinya, dengan setia tetap berada di sampingnya sambil mengalungkan lengannya tepat di lengan Davian. Pasangan serasi, mungkin. Celin melihat tidak ada pancaran penyesalan di mata Davian, justru laki-laki itu seperti menikmati semuanya. Sekarang Celin yang terkekeh dalam hatinya, bagaimana dia bisa dulu berpikir bahwa Davian memang mencintainya meskipun dia akan menikah. Dan untungnya meskipun Celin sakit hati tetapi dia tidak seperti wanita bodoh yang mau dengan gampang ditipu. Dia lebih memilih menjauh dan tidak mengikuti kata-kata munafik laki-laki itu. Davian mengangkat kepalanya, dan saat itulah pandangan mereka bertemu. Celin tersenyum miring saat melihat raut wajah Davian yang kaget. Aku akan mengambil minum. Vino yang sedari tadi tidak dihiraukannya berbisik pelan dan pergi menjauh. Sedangkan Celin hanya menoleh sebentar menanggapi Vino lalu mengalihkan lagi pandangannya ke arah Davian yang kini sedang membisikkan sesuatu ke Kanya, istrinya. Kemudian Davian melepas pegangannya pada Kanya dan berjalan, tepat ke arahnya. Kali ini Celin tetap diam, menunggunya. Hai, kau datang. Terkejut, aku tidak membutuhkan undanganmu untuk datang. Davian tergelak, bagaimana tidak? Dia tidak pernah merasa mengundang Celin, tapi dia melupakan fakta bahwa Vino yang salah satu rekan kerjanya adalah sahabat sekaligus bos dari Celin. Bisa kita bicara di balkon saja. Dan apa? Membuat semua orang berpikir bahwa aku telah menculik pengantin pria di pernikahannya. Celin tertawa sarkastis. Entah keberanian dari mana yang didapatkan wanita itu untuk terang-terangan mengibarkan bendera perang pada lelaki di depannya. Ikut saja aku jika kau tidak ingin tersakiti. Celin cukup membeku saat mendengar nada Davian yang berbeda dari sebelumnya. Sekarang sorot mata lelaki itu menunjukkan bahwa Celin harus mau menuruti perintahnya. Celin sedikit gugup, tapi untunglah dia bisa menguasai semuanya. Dengan gaya anggunnya dia menoleh ke kanan dan ke kiri kemudian menatap Davian. Hanya sebentar, karena setelah ini aku ada urusan. Davian tidak menghiraukan dan memilih berjalan menuju balkon. Kenapa sifat pria ini jadi berubah? Keadaan balkon ternyata juga sama seperti di dalam ruangan tapi mungkin tidak sepenuh dan sesesak di dalam. Yah mungkin mereka bisa sedikit mendapatkan privasi di sini. Orang-orang yang berada di situ juga melihat mereka berdua, khususnya melihat Davian. Mungkin di otak mereka muncul pertanyaan,
kenapa pengantin pria meninggalkan pengantin wanita di dalam dan memilih bersama dengan wanita bergaun biru gelap. Tapi Celin tidak peduli. Jadi, sekarang mereka di sudut balkon dan dipastikan kemungkinan kecil ada yang mendengar percakapan mereka. "Kenapa kau datang kemari? Kupikir, kau pikir aku akan menangis, merengek, berteriak, marah, karena tidak tahan melihatmu menikah dengan wanita lain. Maaf saja tapi aku di sini benar-benar untuk memberikan doa restuku pada kalian. Semoga kalian bisa bersama selamanya." Celin dengan sengaja menekankan kata selamanya karena dia tahu rencana Davian yang menikahikannya hanya untuk harta warisan. "Kau benar-benar sudah melupakanku." Secepat itu, Davian tersenyum miring, bersendekap dengan angkuh menatap wanita di depannya. "Kenapa? Bahkan di luar sana banyak laki-laki yang lebih baik dari kau." "Cih, dasar murahan." "Apa katanya? Murahan?" Dengan cepat Celin menamparkan pipi Davian yang membuat lelaki itu terkekeh dan mengelus pipinya yang sedikit memerah. "Setidaknya aku bukan orang yang dengan mudah rela menyerahkan hidupku hanya karena harta." Celin menyindir balik Davian. Celin cukup terkejut melihat sosok Davian yang selama ini tidak diketahuinya, ternyata dia benar-benar brengsek. Tidak hanya kelakuannya tapi mulutnya juga sama-sama bejat. "Baiklah mari kita tunjukkan, betapa murahannya dirimu." Davian memajukan langkahnya dan menangkap pinggang Celin. Posisi mereka yang sangat dekat membuat Celin bisa mencium parfum lelaki itu, tapi itu bukan fokusnya sekarang. Dia tiba-tiba menjadi gelisah saat Davian menahan tengkuknya dan memajukan wajahnya ke arahnya. Sedetik kemudian Celin merasakan bibir Davian yang sudah berada di bibirnya. Celin meronta mencoba mendorong tubuh Davian, tapi apa daya dia hanya seorang wanita yang tidak mempunyai kekuatan lebih. Celin tahu bahwa mereka sekarang menjadi sorotan para tamu undangan. Laki-laki di depannya benar-benar gila, menjelajahi mulutnya dengan ganas di saat pernikahannya sedang berlangsung. Pada akhirnya Celin hanya diam, menahan gejolak amarah untuk ditumpahkan, tidak menolak ataupun membalas karena dia tahu Davian yang berkuasa di sini. Dan sepertinya dia tahu apa yang direncanakan Davian. Melihat Celin yang tidak memberontak lagi, Davian melepaskan ciumannya dan mengusap bibirnya kasar. Lelaki itu tersenyum miring melihat raut wajah Celin yang menampilkan emosi. Bahkan dari ujung mata Celin, dia bisa melihat bahwa Kanya sedang berdiri dengan menutup mulutnya. "Kau, dasar wanita murahan. Jalang tidak tahu diri." Kanya maju ke arah mereka berdua dan langsung menjambak rambut Celin. "Lihat," kata Davian tanpa suara saat puas mendengar kata murahan yang terlontar dari mulut Kanya. Celin mengaduh saat merasakan jambakan di rambutnya yang membuat kepalanya sakit. "Di mana Vino? Dia membutuhkannya." Kanya tetap mencaci maki dirinya yang membuatnya seperti wanita perusak acara mereka. "Hei, ini bukan sepenuhnya salahnya." Pasang mata menatap Celin dengan pandangan merendahkan yang membuat Celin benar-benar gerah. Lalu jambakan itu terhenti saat Davian tersungkur ke lantai dengan keras, mulutnya yang mengaduh kesakitan mengundang perhatian semua mata untuk melihatnya. "Jangan pernah kau coba sentuh dia. Jangan pernah kau coba berbicara dengannya, dan jangan pernah kau coba untuk bertatap muka dengannya. Jika aku melihatmu melakukan itu lagi, kau akan mati." Tidak, kali ini bukan Vino penyelamatnya. Tapi laki-laki yang sedang berdiri kesusahan di hadapan Davian karena kruk yang menghalanginya, Vano. "Tunggu, bagaimana?" Vano memukul Davian. Tangan kirinya digips dan tangan kanannya masih setia menahan kruk yang dia bawa. Celin menatap Vano horor, apa jangan-jangan lelaki itu memukul Davian dengan gips yang keras itu. Davian memandang tajam Vano yang disambut dengan tatapan tak kalah tajam Vano yang menampilkan aura menyeramkan, dan kemudian Celin melihat kobaran nyali yang tadi dilihatnya di mata Davian mulai surut. Apa pengaruh Vano sebegitunya terhadap Davian? "Dan kau Nyonya Stefaro, jauhkan tanganmu dari calon tunanganku. Jika kau bisa berpikir dengan sehat,
Kau bisa melihat siapa yang coba mencium dengan paksa dan siapa yang mencoba untuk meronta. Banyak pekikan kaget saat mendengar pengakuan Vano bahwa Celin adalah tunangannya. Sebenarnya siapa Vano? Apa dia begitu terkenal di jajaran dunia bisnis? Kanya menjatuhkan tangannya dan menatap Vano dengan tajam. Tetapi hanya sebatas itu yang bisa dilakukan oleh Kanya karena dia tahu pasti dia akan benar-benar mati jika berhadapan dengan lelaki di hadapannya. Kanya menelan mentah-mentah egonya dan memilih diam. Semua tamu undangan pun kemudian tidak ada yang berbicara. Celin yakin, ini adalah berita yang paling pas yang akan diburu oleh wartawan dan pasti termuat di kabar berita besok pagi. Ini bukan salahnya. Celin meyakinkan dalam hatinya. Davian yang memulai untuk menciumnya dan lelaki itu sendiri yang menghancurkan pernikahannya sendiri. Kemudian Vano berjalan ke arahnya. Meskipun dengan gips dan perban yang terpasang di tangan dan kaki, Celin harus mengakui bahwa laki-laki itu tetap menawan. Celin merutuki dirinya karena masih sempat memuji Vano di saat keadaan genting seperti ini. Ayo pulang, katanya ketus. Vano berbalik dan berjalan. Tidak terlalu cepat, dan Celin dengan setia mengikutinya. Dia tidak mau jika dirinya menjadi sasaran empuk dari pasangan pengantin itu. Kemudian Celin melihat Vino yang berdiri tidak jauh darinya. Lelaki itu sedang menatap Celin. Celin cukup bingung apa dia harus mengikuti Vano atau berjalan menuju Vino. Dan sepertinya Vino mengetahui itu. Lelaki itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil menunjuk Vano dengan dagunya. Menandakan bahwa Vino tidak masalah jika Celin mengikuti Vano, dan Celin membalasnya juga dengan anggukan kecil dan kembali mengekori Vano yang berjalan ke arah lift menuju pintu keluar. Untuk sekarang, dia harus berterima kasih pada pria menyebalkan di depannya ini. Celin merasa tidak tenang saat harus berdiam di dalam mobil dengan aura gelap Vano yang menguar sejak mereka pergi dari acara pernikahan Davian. Sebenarnya Celin sudah ingin berterima kasih tapi bungkamnya Vano membuat dia menunda niatnya apalagi dengan sifat Vano yang selalu menghadap keluar jendela tanpa berniat menoleh kepadanya. Celin menghembuskan nafasnya dengan kasar. Diane, yang kebetulan adalah sopir dari mobil yang ditumpanginya mendengarkan helaan nafas itu dan terkekeh. Jangan terlalu dipikirkan Cel, beri dia waktu untuk berpikir, katanya yang disambut dengan tatapan tajam Vano. Diam. Hanya satu kata itu tapi berimbas pada penghuni mobil yang tidak berani mengeluarkan suara lagi sampai mereka sampai tujuan. Turun, perintah Vano yang jelas ditolak oleh Celin. Lebih baik dia pulang saja sekarang daripada harus berada di tempat ini lagi, berdua dengan Vano. Turun atau aku gendong. Celin otomatis turun mendengar ancaman bernada serius itu, dia tidak mau hari ini menjadi bahan perhatian publik dua kali. Diane terkikik geli. Bagaimana bisa dia menggendongmu dengan tangan dan kaki seperti itu? Celin menolehkan kepalanya ke arah Diane yang masih berada di kursi kemudi. Kenapa dirinya sebodoh itu? Benar kata Diane, Vano tidak bisa apa-apa kali ini dengan keadaan yang seperti itu. Jangan mengujiku. Sepertinya mood lelaki di depannya benar-benar sudah buruk. Sedari tadi selalu berkata dengan datar dan tanpa ekspresi. Baru tadi pagi dia bertingkah seperti anak kecil saat di apartemennya, tapi sekarang lihatlah apa yang terjadi pada wajahnya. Diane hanya terkekeh dan melambaikan tangannya. Meninggalkan Celin yang berdiri kikuk di depan Vano. Vano melangkahkan kakinya menuju salah satu apartemen mahal yang jelas tidak akan bisa Celin pikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk tidur di tempat ini, dan dengan terpaksa Celin mengikuti lelaki itu dari belakang. Sampai mereka sudah berada di dalam ruangan yang beraroma mus itu tidak ada yang membuka suara. Celin baru bisa melihat keseluruhan dekorasi apartemen Vano kali ini, mungkin karena dia dulu terlalu panik saat tiba-tiba terbangun di salah satu kamar apartemen yang menjadi injakannya sekarang. Vano dengan perlahan duduk di sofa dengan mencoba mengatur kaki dan tangannya senyaman mungkin, laki-laki itu lalu berpaling ke arah Celin.
Duduk. Dengan patuh Celin mengambil tempat di depan Vano yang dipisahkan oleh meja berkaca hitam. Bukan di situ tapi di sini. Tunjuk Vano ke arah sampingnya yang membuat Celin mengerutkan dahi, tidak terlalu lama, karena melihat ekspresi Vano yang tetap datar dan seperti menunggu reaksi Celin, wanita itu akhirnya menghela nafas pasrah dan berpindah. Bagaimana dia bisa menciummu seperti itu? Lontar Vano langsung tanpa mengawali dengan embel-embel pembukaan. Jangan salahkan aku. Dia yang memulai. Dan kau menerimanya. Celin cukup tersinggung mendengar tuduhan tak beralasan itu. Bukannya Vano juga berkata kepada-Kanya siapa yang memaksa dan siapa yang mencoba meronta. Jadi pasti Celin berada dalam keadaan yang kedua. Aku mencoba mendorongnya tapi kau tahu sendiri kekuatanku tidak sebanding dengannya. Dan akhirnya aku hanya bisa diam saja. Vano sepertinya masih belum bisa menerima alasan Celin terlihat dari dia yang mengalihkan wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Kenapa dia harus mempersalahkan itu? Tapi jangan pikir bahwa Celin juga menikmati ciuman itu, tidak, dia malah jijik melihat kelakuan Davian yang seperti ini. Apalagi dengan terang-terangan tujuannya hanya ingin menjebak Celin. Tapi sekarang sebandingkan, pernikahannya tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang melihat kejadian itu. Miris sekali pengantin pria mencium wanita lain di pernikahannya sendiri. Celin cukup lega saat kemudian Vano membuka mulutnya dan suaranya sudah tidak setajam tadi. Oke, sekarang kau harus menuruti perintahku. Tidak ada bantahan. Ingat, aku yang menolongmu. Jadi turuti saja. Apa? Celin mengerutkan dahinya, tapi kemudian dia menatap Vano curiga saat lelaki itu kembali ke sikap semulanya, tersenyum miring misterius. Kita akan membersihkan bibirmu dari bekas pria brengsek itu. Dan Celin tahu bahwa ini bukan tanda yang baik. Van, kau gila. Ini sudah yang kelima kalinya. Cukup, aku lelah melakukannya, bibirku juga sangat sakit. Tidak, ayo lanjutkan. Celin melotot mendengar penuturan Vano. Bagaimana tidak? Dari tadi Celin dipaksa Vano untuk mensucikan kembali bibirnya dengan cara menggosokkan bibirnya berulang kali dengan kain yang sudah direndam air hangat. Tidak sampai itu saja, bahkan Celin harus menggosok giginya dan berkumur sampai 6 kali untuk mensterilkannya. Dia menciummu kan? Pasti juga sampai ke dalam mulutmu. Karena itu bakteri dan kumannya pasti akan tertinggal. Begitu katanya tadi saat Celin berulang kali menolak permintaannya yang cukup gila. Bahkan sekarang bibirnya juga mulai sakit dan dirinya juga sudah lelah bolak-balik ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Celin melemparkan kain putih yang sudah tak terhitung jumlahnya berulang kali membasahi bibirnya. Bibirku sudah bersih. Bahkan nafasku juga sudah tidak bau. Cukup, sekarang aku akan pergi. Jika saja Vano bukan orang yang menyelamatkannya, dia sudah pergi dari tadi dan tidak akan mau melakukan hal konyol seperti ini. Bahkan Vano sempat mengusulkan agar membersihkan bibirnya dengan sabun yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Celin. Dia pikir bibirnya baju yang bisa dicuci dengan sabun lalu kembali bersih. Baiklah, baiklah. Vano mengalah. Merasa cukup untuk sedikit memberi hukuman kepada Celin. Tapi jangan pergi, ini sudah larut malam. Celin mendengus, melihat jam dinding yang sudah menunjukkan tepat pukul 23. Tidak apa, aku bisa menelpon taksi. Vano tidak menghentikan Celin yang mengambil clutch bag-nya, mungkin karena lelaki itu sedang berbicara dengan seseorang di seberang ponselnya. Dan jelas itu akan menjadi kesempatan emas bagi Celin. Dengan perlahan Celin menuju pintu tanpa menimbulkan kebisingan. Kau tidak akan bisa pergi. Celin cukup terkejut mendengar suara Vano yang orangnya saja masih setia duduk di sofa tanpa ingin berpindah. Lagi pula jika Vano mengejarnya pasti juga tidak akan bisa dengan keadaan kaki yang seperti itu. Celin tidak menghiraukan dan tetap membuka pintu apartemen Vano. Dengan sekali lihat, Celin sudah tahu apa yang terjadi dengan pemandangan di depannya ini.
Celin menolehkan kepalanya ke arah Vano yang disambut dengan senyuman miringnya, seperti biasanya. Maaf Nona, kami diperintahkan untuk melarang Anda keluar dari apartemen ini. Mohon turuti, jika tidak maka kami bisa bertindak dengan menggunakan kekerasan. Dua penjaga yang sudah berdiri di depannya entah sejak kapan, sudah menghadangnya bak preman yang ingin menagih uang di pasar. Dengan sedikit erangan, wanita itu menutup pintu lagi dengan kasar. Dia baru ingat betapa liciknya pria satu ini. Tidak perlu malu-malu. Di sini ada lebih dari satu kamar. Tapi jika kau memilih tidur bersamaku, aku tidak keberatan. Celin membuang mukanya dan segera menuju kamar yang sempat tadi dilihatnya sekilas. Sejenak Celin merasa flashback, lalu dia ingat bahwa kamar yang dia tuju ini adalah kamar yang sama sewaktu dia terbangun dari mabuk berat. Kau benar-benar ingin tidur denganku Lelaki itu sudah berada di ambang pintu kamar dan terkekeh. Celin merutuki dirinya. Jelas saja ini pasti kamarnya Vano. Sepertinya aku tersesat, permisi. Dengan mempertahankan egonya yang sudah mulai menciut, Celin berbalik, mengangkat kepalanya dengan angkuh dan melewati Vano untuk pergi ke kamar lainnya. Tanpa dia sadari kelakuannya itu membuat Vano tidak bisa berhenti tersenyum sedari tadi. Wanita aneh. Vano sedikit mengumpat saat dilihatnya matahari belum benar-benar terbit. Siapa tamu yang dengan kurang ajarnya memencet belnya berkali-kali dan datang sepagi ini? Dengan kesusahan dia mencoba bangun dengan kondisinya yang acak-acakan khas orang bangun tidur. Tidak perlu bertanya-tanya terlalu lama lagi, karena Vano sudah melihat mamanya yang sudah berdiri dengan terkejut saat melihat bahwa Celinlah yang membukakan pintu. Sepertinya dia harus mempersiapkan alasan yang bagus. Hai Ma, kenapa datang sepagi ini? Mama mengganggu aku dan Celin saja. Vano mendekat dan menaikkan salah satu alisnya kepada Celin dengan tatapan menggoda. Kau ini. Marta memukul bahu anaknya dengan cukup keras sampai membuat Vano mengaduh. Kalian harus mempersiapkan penjelasan mengenai Celin yang berada di sini, tapi itu nanti. Sekarang ada yang lebih penting. Marta tanpa dipersilahkan langsung masuk yang mengharuskan Celin dan Vano untuk mengikutinya. Ada apa Ma? Vano memulai saat semua sudah berada di posisi ternyamannya untuk duduk. Ada apa? Mama yang seharusnya bertanya ada apa denganmu sampai-sampai wajahmu banyak beredar di mana-mana. Oh pasti kejadian kemarin. Mama tidak perlu takut. Vano memandang mamanya santai seakan itu bukanlah hal yang penting. Bagaimana kalau sampai orang yang kau pukul itu menuntutmu ke pengadilan? Mamanya benar-benar terlihat khawatir. Entah dari mana mamanya bisa mendapat kabar itu di pagi buta seperti ini. Ma, tenang saja. Jika dia menuntut, Vano juga bisa menuntut balik. Jika mama ingin tahu cerita aslinya. Vano mulai menceritakan secara singkat mengenai apa yang terjadi kemarin malam saat pesta pernikahan Davian berlangsung. Tebak Vano, mamanya hanya mengetahui sebatas bahwa Vano telah memukul seseorang tanpa tahu permasalahannya. Terbukti saat Vano telah selesai dengan ceritanya, Marta terbelak tidak terpercaya menatap Celin. Dia melakukan itu, menciummu. Kurang ajar, berani sekali dia mencium calon menantuku. Aku akan menghubungi pengacara sekarang juga. Lihat, siapa sekarang yang ingin menuntut ke meja hijau. Tidak perlu tante. Lagi pula dengan Davian melakukan itu sama saja dia merusak namanya sendiri di depan publik, meskipun saya juga agak jijik. Marta menghembuskan nafas dengan pasrah. Memang benar apa yang dikatakan Celin. Tanpa perlu ikut campur tangannya pun Davian akan merugi bagaimanapun caranya. Baiklah, aku mengerti. Sekarang jelaskan mengenai kalian berdua. Aku juga baru ingat bahwa kemarin Vano menginap di apartemenmu dan dengan gampangnya kau membohongiku tentang keberadaannya yang membuatku kebingungan untuk mencarinya. Celin merasa gugup dengan sindiran yang terang-terangan dilontarkan oleh Marta itu. Bahkan Celin tidak bisa menjawab apapun, seakan lidahnya telah keluh. Aku yang menyuruhnya untuk tidak memberitahu Mama.
Vano angkat bicara dan tanpa gentar menjawab pertanyaan mamanya. Dasar anak muda zaman sekarang. Tapi Celin, jujur padaku. Vano tidak melakukan hal yang aneh-aneh kepadamu, kan? Seperti menggerayangimu saat tidur. Atau mengintipmu saat mandi. Marta memajukan duduknya dan menatap Celin dengan penasaran, sedangkan yang ditatap hanya bisa membelakang matanya tidak mempercayai apa yang barusan diucapkan oleh Marta. Kenapa? Mama sangat ingin punya cucu ya. Tenang saja Ma, aku dan Celin masih mengusahakannya. Celin sengaja menyenggol dengan kasar kaki Vano yang sedang diperban yang membuat lelaki itu meringis kesakitan. Sakit sayang, bisiknya pelan tapi masih terjangkau oleh pendengaran Marta. Vano, jaga bicaramu. Tapi jika memang Celin nantinya benar-benar hamil, Mama tidak masalah untuk menikahkan kalian dalam jangka waktu yang dekat. Marta menanggapi dengan serius, berbeda dengan Vano yang sedari tadi mengumbar senyum usil yang berkebalikan dengan tatapan galak Celin. Tante, jangan percaya apa yang Vano katakan. Saya tidak mau bahkan tidak ingin disentuh oleh lelaki ini. Kenapa? Apa Vano bisulan? Atau dia punya panu di tubuhnya? Pertanyaan itu sontak membuat Vano mendelik tajam ke arah mamanya. Tega sekali mamanya mengatakan kata-kata kejam seperti itu kepada anaknya sendiri. Tidak tante, bukan begitu. Saya juga tidak tahu kalau Vano mungkin saja bisulan atau panuan. Jawabnya sambil melirik Vano yang ganti mendelik ke arahnya karena bisa-bisanya bersekongkol dengan mamanya, tapi saya hanya ingin menjaganya untuk suami saya kelak. Aku, kan calon suamimu. Vano menyahut cepat yang sekali lagi mendapat tatapan galak dari Celin. Marta terkekeh melihat kelakuan Vano dan Celin di depannya. Aku hanya bercanda. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa kau memang calon menantu idamanku. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Marta bangkit dari duduknya, dan pergi meninggalkan Celin dan Vano yang masih terdiam di tempatnya. Kau lihat, kau sudah mendapat restu. Lalu, aku memang calon menantu idaman para mertua. Celin membuang mukanya dan berdiri. Aku akan pergi sekarang dan jangan coba-coba menghentikanku. Vano terkekeh dan kali ini membiarkan Celin yang bersiap-siap untuk meninggalkan apartemennya. Oh ya, terima kasih untuk kemarin, ucap Celin dengan gugup saat sudah mencapai pintu, lalu dengan cepat wanita itu pergi tanpa menoleh lagi kepada Vano yang tetap setia menyungging senyumannya. Celin menumpukan kepalanya pada tangan kanan, sedangkan tangan kirinya masih terus menggerakkan touchpad laptop di depannya sambil berbaring nyaman di atas ranjang empuknya. Pertama, dimasukkan nama lengkap Vano dalam kolom pencarian. Tidak menunggu lama karena hasilnya segera keluar dengan memuat banyak berita dan forum diskusi tentang lelaki itu. Stalker, jangan salahkan dirinya. Ini semua berawal dari kecurigaan Celin bahwa Vano sebenarnya adalah orang yang terkenal dalam jajaran bisnis. Terbukti Vano berada di acara pernikahan Davian yang membuktikan bahwa Vano menjalin hubungan dengan perusahaan besar seperti Arocorp. Sedangkan itu berita mengenai tentang dirinya adalah calon tunangan Vano juga tidak akan tersebar luas jika Vano bukanlah orang yang penting dan terkenal sampai wartawan mau mencari berita dan memasukkannya dalam top hot news minggu ini. Celin membuka salah satu artikel yang membahas kehidupan Vano dan cukup terkejut saat baru membaca judul dari artikel singkat itu. Pengusaha muda pencipta rekor. Apalagi saat dia mulai membaca artikel itu sampai selesai. Di benaknya masih tidak percaya bahwa orang usil seperti Vano ternyata adalah CEO dari Green Oil, perusahaan minyak dengan pusat di Jerman yang masuk dalam golongan perusahaan minyak raksasa di dunia dengan produksi 10 juta barel per hari. Green Oil sebenarnya adalah perusahaan turunan dari keluarga Greenkey yang baru Celin ketahui bahwa itu adalah nama marga Marta sebelum dia menikah dengan keluarga Fernandez. Dan di sanalah sekarang Vano yang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Green Oil yang saat ini keuntungannya bisa mencapai lebih dari 70 miliar dolar per tahun.
Celin juga menemukan berita bahwa Vano telah sukses mengembangkan perusahaan itu semenjak campur tangannya dalam dunia bisnis selama 7 tahun ini. Apalagi dengan terang-terangan Vano juga tidak menyangkal bahwa dia mempunyai saham sebesar 60% di perusahaan tersebut yang dimuat dalam majalah bisnis sekitar 5 bulan yang lalu. Celin membayangkan berapa banyak uang yang masuk ke dompet lelaki itu tiap harinya. Memikirkan uang yang sangat banyak dan menumpuk membuatnya sedikit bergidik. Bayangan Celin jika mempunyai uang sebanyak itu, pasti dia akan kewalahan mengelolanya. Tapi sepertinya tidak dengan Vano. Dengan terperangah lagi, kali ini Celin juga membaca bahwa selain menjalankan Green Oil, Vano juga memiliki banyak hotel dan restoran dengan nama Grandes yang dibangun dari uangnya sendiri dan tidak diragukan lagi betapa mahalnya harga tiap menginjakan kaki ke tempat itu. Dengan cepat ditutupnya berita itu padahal dia belum membaca sampai selesai. Cukup sampai situ saja sudah membuat Celin terperangah berkali-kali, apalagi jika dia terus membaca sampai akhir. Bisa-bisa dia stroke di tempat. Matanya menelusuri lagi ke arah bawah. Kali ini bukan bisnis lagi yang menjadi minatnya, tapi hubungan asmara dari lelaki itu yang ternyata sempat diketahui dan dibeberkan publik. Jajaran artis, model dan penyanyi, rata-rata semua kekasihnya terdahulu hanya dari golongan itu-itu saja. Celin skip lalu terus scroll ke bawah lagi, tidak dibacanya berita yang menyangkut kekasih para selebritinya. Lalu Celin berhenti, ada satu lagi wanita yang pernah menjadi gosip asmara dengan Vano, tapi kali ini sepertinya berbeda dari yang lain, karena wanita ini adalah satu-satunya yang bisa membawa hubungan asmaranya sampai ke tahap yang lebih tinggi. Kemudian ditampilkan suatu foto yang menunjukkan kemesraan sepasang kekasih saat mereka berciuman di dalam mobil. Celin tidak tahu siapa wanita di foto itu, tapi dengan yakin Celin menebak yang menjadi lawan cumbunya di situ pasti Vano. Kimnana Maureen Clark, seorang ketua divisi pemasaran di perusahaan tekstil itu diketahui tengah menjalin asmara dengan pengusaha tampan yang menjadi sorotan para kaum hawa saat ini, Revano Aska Fernandez. Keduanya dikabarkan akan bertukar cincin pada akhir tahun dengan jumlah undangan yang mencapai 1.000 orang. Pertunangan yang sedang menjadi gosip hangat itu sukses menarik perhatian semua orang. Sampai saat ini masih banyak yang mempertanyakan bagaimana Kimnana bisa mendapatkan hati lelaki yang menduduki orang dengan kekayaan yang fantastik itu. Tidak sedikit para wanita yang kecewa atas dikeluarnya pengumuman ini. Tapi mereka tetap mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Tanggal di sana menunjukkan bahwa berita itu ditulis 5 tahun lalu. Jadi apa yang terjadi? Vano seharusnya sudah bertunangan 5 tahun lalu dengan orang yang bernama Kimnana itu. Tapi saat dicarinya lagi, tidak ada berita tambahan mengenai pertunangan atau hanya sekedar rencana dari acara tersebut, yang pasti membuat Celin penasaran bagaimana kelanjutan dari hubungan mereka berdua. Saat ganti Celin memasukkan nama Kimnana Maureen Clark ke dalam kolom pencarian, tidak ada yang muncul kecuali berita yang tadi telah dibacanya, seakan datanya sudah dihapus sampai akar dan tidak berbekas. Celin sibuk dengan pemikirannya sendiri saat ponselnya berdering. Dengan cepat wanita itu meraih dan mengangkat panggilan dari deretan nomor yang tidak dikenalnya. Halo, siapa ini? Hai Cel, aku Diane. Oh Diane, ada apa? Aku ingin bertemu denganmu. Hanya ingin menghilangkan rasa bosan di akhir pekan. Oke, tidak masalah. Bagaimana kalau di apartemenku saja? Celin mengingat kejadian beberapa hari lalu yang membuatnya risih. Bagaimana tidak? Ada orang yang diam-diam mengikutinya saat dirinya hanya sekedar pergi ke mall untuk berbelanja. Jika mengikuti saja mungkin tidak masalah. Tapi Celin bahkan memergoki orang itu tengah mengambil gambarnya tanpa seizin dirinya. Apa ini? Para wartawan. Dia sangat tidak suka privasinya diganggu seperti ini. Dengan kesal Celin pulang ke apartemennya dan berjanji meminimalkan untuk memperlihatkan wajahnya di depan publik. Oke, setengah jam aku sampai. Sambungan terputus, dan seketika otak Celin berputar.
Apa kira-kira Diane tahu tentang hubungan Vano dengan Kim Nana? Sejenak Celin tergoda untuk menanyakan kepada Diane, tapi setelah dipikirkan lagi, untuk apa dia menanyakan hal pribadi dari lelaki itu? Lagi pula Celin juga belum tahu apa hubungan Diane dengan Vano. Ya ma. Vano mengangkat telepon dari mamanya sambil terus memperhatikan tape yang merenggut konsentrasinya selama beberapa menit ini. Setelah mama pikirkan, mama ingin kau dan Celin melakukan pertunangan 3 minggu lagi. Bukankah doktermu bilang paling cepat pelepasan gipsmu adalah 3 minggu? Dan ini sudah berjalan 1 minggu, jadi mungkin saat itu tanganmu sudah bebas dari gips. 3 minggu. Ulang Vano lagi saat tidak percaya bahwa mamanya ingin dirinya bertunangan dengan Celin. Kenapa tiba-tiba? Iya, itu waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan semuanya. Ini juga demi berita yang beredar di khalayak kalau kau sudah mempunyai calon tunangan. Aku tidak mau Celin akan diserbu dan diburu oleh predator ganas seperti wartawan. Jadi pertunangan adalah jalan yang terbaik untuk memberikan penjelasan tanpa perlu menerangkan. Kau mengerti kan? Sekarang fokus Vano sudah tidak tertuju lagi pada tape yang sedari tadi ditekuninya. Diletakkan tape itu dan mengambil ponsel yang dijepitnya antara bahu dan telinga. Akan kuusahakan, jawab Vano ragu-ragu. Mama tidak terima jawaban itu. Tidak perlu khawatir soal persiapan, akan mama atur. Hanya persiapkan dirimu saja. Vano tidak membalas lagi setelah mamanya memutus sepihak panggilannya. Pertunangan. Itu hanya seperti momok baginya yang dengan siap menghantuinya setiap waktu. Dia memang mencoba berusaha untuk menerima Celin, tapi bukankah pertunangan 3 minggu lagi itu terlalu cepat? Bagaimana jika kejadian dulu terulang lagi padanya sekarang? Mamanya mungkin sudah percaya perkataan Vano 2 tahun yang lalu jika dirinya sudah tidak mempunyai trauma akibat kejadian mengerikan itu. Terbukti karena psikolog sudah membebaskannya dan menyatakan bahwa dirinya telah sembuh. Tapi sebenarnya itu hanya akal-akalan Vano. Dengan cara licik Vano menyuruh psikolog itu untuk mengatakan kepada mamanya bahwa dia sudah sembuh dan entah kenapa psikolog itu malah tersenyum dan menyetujui. Vano masih ingat perkataan pria yang sudah memasuki umur 50 itu. Mungkin kau harus menemukan sosok yang membuatmu terperangkap lagi dan membuatmu melakukan kejadian yang sama lagi. Dia akan mendampingimu dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Dan kau akan benar-benar berhasil jika sudah melewati itu. Bisakah Celin melakukan itu? Berada di sisinya dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Vano jelas sadar bahwa dirinya sudah merasakan ketertarikan terhadap wanita itu. Dan jika dia disuruh untuk mengulang kejadian itu dengan tragedi yang sama pula, lebih baik dia tidak pernah melakukannya. Ponsel menunjukkan satu pesan yang masuk. From, Diane. Celin meminta bertemu denganmu, bisa sekarang kau pergi ke apartemennya. Vano menatap langit-langit apartemennya lesu. Jangan kecewakan aku lagi, wahai takdir. Bagaimana? Dia akan segera datang. Kau tidak bercanda mengenai pertunanganmu itu kan? Celin berjalan bolak-balik dengan risau dari tadi. Sekitar 10 menit yang lalu Marta menelponnya dan mengatakan mengenai rencana pertunangannya yang akan diselenggarakan 3 minggu lagi. Bagaimana tidak kaget, saat dia saja dan Vano belum sampai menginjak ke hubungan serius tapi Marta sudah ingin mereka bertunangan. Memang tujuan pertunangan itu secara tidak langsung sebagai media pers tapi tetap saja dia masih merasa risau. Aku tidak apa. Celin mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan, itu membuatnya sedikit tenang. Lalu kemudian dia ingat apa yang ingin dikatakannya semenjak Diane datang. Sekarang katakan padaku, kau habis menangis, matamu sembab. Celin mengucapkan dengan hati-hati. Siapapun orang yang melihat pasti tahu jika Diane telah menangis dengan mata bengkak dan hidung yang agak merah. Diane tersenyum tapi senyumnya tidak sampai ke matanya, lalu perlahan dia menggeleng dengan pelan. Tidak, bukan masalah besar. Apa jangan-jangan,
Kau menangis karena sebenarnya kau mengetahui lebih dulu mengenai pertunangan ini dan kau tidak rela jika Vano bertunangan padaku karena kau dan dia. Au, satu tepukan keras pada bahunya menghentikan mulut Celin yang sangat tidak sopan. Bicara apa kau ini? Aku dan Vano hanya teman. Kebetulan aku asistennya dan dia bosku. Asisten. Celin baru mengetahui hal ini. Dia pikir selama ini Diane adalah sahabat atau teman dekat Vano yang juga ikut pergi ke negara ini untuk sekedar liburan. Iya, kau pikir aku kekasihnya. Tapi bukankah Vano melamarmu waktu di rumah sakit? Dengan tidak sadar Celin sudah mengatakan pertanyaan yang sudah ditimbun lama dalam benaknya itu. Saat mengingat sesuatu, Celin segera menutup mulutnya dengan canggung. Oh, jadi kau menguping. Diane terkekeh. Saranku, jika kau menguping maka dengarkan sampai akhir. Itu hanya lelucon, kau harus tahu berapa banyak dokter dan suster yang dia goda dengan pertanyaan yang sama persis seperti itu. Akan kuingat saranmu dengan baik. Mereka berdua terkekeh. Diane memerhatikan lagi wanita yang berada di depannya. Mungkin benar perkataan Vano jika sifat Celin memang mirip dengan Nana. Diane akan gampang berteman dengan tipikal orang seperti Celin, juga sama seperti Nana dahulu yang tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk dekat. Mengingat itu membuat sesuatu mengganjal dalam hatinya. Dia tahu bahkan menjadi saksi bagaimana terpuruknya Vano 5 tahun lalu. Semenjak kejadian itu, Vano menjadi gila kerja. Memang hasilnya tidak perlu diragukan, tapi itu justru membuat Diane khawatir. Bahkan jadwal terapinya ke psikolog hanya didatanginya sesekali. Dia tidak ingin melihat temannya seperti itu lagi. Vano seperti mayat hidup selama beberapa tahun, menjadi sangat kejam dan tidak berperasaan. Menggerus perusahaan kecil tanpa ampun bahkan tidak peduli jika akan merugikan beberapa pihak. Pelariannya hanya kepada wanita-wanita yang hanya tertarik akan ketampanan dan hartanya, dan Vano juga tidak mempersalahkan itu. Jika dia bosan, dia tinggal membuang dan mencari lagi. Tapi semenjak Vano mendapat proyek untuk mengharuskan dia kembali pada negara kelahirannya, Vano mulai sedikit berubah. Mungkin di sini ada mamanya yang mengharuskan dia bersikap baik untuk mempercayai bahwa traumanya sudah hilang. Jangan pikir bahwa Diane tidak tahu kelakuan Vano yang dengan semena-mena mengancam dan menyogok psikolog agar mau melepaskannya. Sekarang dilihatnya wanita yang pelan-pelan mengubah diri Vano. Sadar atau tidak sadar, Vano telah berusaha berubah, dan Diane bisa melihat itu. Lelaki itu mulai mengontrol sisi kejamnya. Jika tidak, mungkin Davian yang dipukulnya itu sekarang telah berada di bawah gundukan tanah dengan bunga bertebaran di atasnya. Jika tidak, mungkin Celin akan menjadi pelariannya persis seperti wanita-wanita lain yang hanya akan dicampakannya. Aku akan ke kamar mandi. Diane permisi dan menuju ke kamar mandi meninggalkan Celin yang sibuk dengan pikirannya. Celin terpekik saat mendengar teriakan nyaring Diane. Dengan cepat wanita itu pergi ke kamar mandi dan membuka pintunya yang kebetulan tidak dikunci. Celin menahan nafas saat melihat banyak darah yang keluar dari sela-sela kaki Diane yang membuat Diane mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Celin bingung, apa yang harus dilakukan? Dia harus bersyukur saat melihat Vano datang dan berdiri di luar apartemennya. Dengan terbata-bata Celin menjelaskan keadaan Diane. Tanpa mendengar penjelasan yang terperinci, Vano segera berlari dan menggendong Diane, membuat darahnya menempel pada kaos coklatnya. Mereka menuju parkiran dan segera menuju rumah sakit terdekat. Sakit, rintih Diane berkali-kali yang memilukan telinga. Sabar ya, aku yakin anakmu akan kuat. Anak, Diane hamil. Celin sedikit terpengrangah. Seharusnya dia sudah menyadari dari tadi melihat Diane yang selalu memegang perutnya dan jelas kekhawatiran terpancar dari mata Vano. Sesekali lelaki itu menoleh ke belakang dan mengelus rambut Diane dengan sayang untuk memberi ketenangan, yang sejujurnya membuat Celin bertanya-tanya. Berapa lama hubungan pertemanan mereka sampai Vano bisa sebegitu akrab dengan Diane?
Dan pada akhirnya, Celin harus merutuk dirinya karena memikirkan hal yang tidak penting. Sekarang prioritas mereka adalah Diane, dan itu yang terpenting. Bersambung.